Kesalahan pertama Prabowo adalah menjanjikan 6.000 mobil SMK. Kesalahan kedua Prabowo, di kantongnya tidak dia keluarkan 11 triliun itu. Kesalahan ketiga Prabowo, dia hamburkan APBN untuk bangun IKN. Dan kesalahan keempat Prabowo adalah dia diduga keras memalsukan ijazahnya. Ya. Jokowi sudah turun tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Kemiskinan di Indonesia ini by design. By design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Oke, supaya kritik saya terdengar lebih nyaring, saya naik di panggung aja. Saya lupa mengkritik Prabowo, padahal dia banyak salahnya. Kesalahan pertama Prabowo adalah menjanjikan 6.000 mobil SMK. Karena orang protes saya, kenapa enggak kritik setajam kritik pada Jokowi? Oke. Kesalahan kedua Prabowo, di kantongnya tidak dia keluarkan 11 triliun itu. Kesalahan ketiga Prabowo, dia hamburkan APBN untuk bangun IKN. Fair enough? Jadi kalau mau sama ya begitu. Dan kesalahan keempat Prabowo adalah dia diduga keras memalsukan ijazahnya. Itu jawabannya. Jadi kenapa terus menerus Jokowi jadi sasarannya? Karena saya anggota kami. Bukan anggota kamu. Kami artinya kapasitas mikir. Kami dihidupkan oleh satu ide, turunkan Jokowi. Saya tidur clear. Sorry. Sekarang Jokowi bukan lagi penguasa, maka kami harus bubar. Logikanya begitu. Tidak. Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Yang bilang itu siapa? Pak Gatot, Hersu, Rocky Gerung, Antoni. Tidak, emak-emak yang bilang itu. BEM yang bilang itu. Buruh yang bilang itu. Tadi Ubed kasih kritik bahwa mahasiswa yang bisa diandalkan untuk memulai perubahan itu. Buruh kurang. Fakta minggu lalu, Jumhur teriak keras dan semua sosial media. Kalau PPATK masih mengunci rekening, buruh akan melakukan narik uang. Tiba-tiba dalam 32 jam saya hitung dibatalkan itu karena suara dari Jumhur Hidayat. Jadi jelas keadaan ini memungkinkan kita mengatakan semua suara kami itu relevan karena di dalam organisasi ini ada yang berpikir tajam. Indrajit ucapkan satu upaya untuk melihat prospek global politics. Mulyadi menerangkan dengan bagus apa sebetulnya sumber kerusakan kita. Antoni mengucapkan dengan fasih data-data yang memungkinkan kita tahu bahwa pada akhirnya akan ada crash. Kapan itu? Ketika kesulitan ekonomi crossfire dengan tekanan politik. Idenya sempurna tuh. Jadi betul tadi, siapa tadi yang ngutip Alice in the Wonderland? Snow White. Betul. Kita mengajukan pertanyaan pada Putri Salju. Mirror, mirror on the wall. Who is the smartest one of all? Hai
cermin di dinding. Siapa yang paling pinter di antara yang ada? Kata si cermin, kabinet merah putih paling pinter. Tapi masih ada kami di atasnya. Saya hanya mengutip Alice in the Wonderland ya. Bacaan anak-anak saya, bacaan saya waktu masih anak-anak. Karena yang diterangkan oleh Antoni, diterangkan oleh Indrajit, diterangkan oleh Mulyadi, diterangkan oleh teman-teman semua itu menunjukkan kualitas berpikir kita yang gak ada dendam pada manusia, tapi kita dendam terhadap kebijakan yang dibuat oleh beberapa manusia. Ada yang kutip tadi soal Puyi, anak kecil yang kemudian jadi raja di Cina tuh, dan itu yang menyebabkan kerajaan Ming itu tumbang. Tapi untung wajah anak kecil itu kita tidak lihat di ruangan ini. Kosong. Tapi buat saya Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi ketika menyodorkan anak kecil itu. Dia tidak melanggar konstitusi. Yang dia langgar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia mesti dipenjara karena itu. Menyuruh anak-anak bermain di wilayah orang dewasa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu keadaan kita hari ini. Kalau kita coba bikin refleksi yang lebih tajam lagi. Semua udah ucapkan itu dengan dalil yang kuat bahwa mengambil jarak dari penjahat adalah keputusan moral. Harusnya jadi keputusan moral, bukan keputusan politik. Pak Prabowo terpilih secara elektoral. Dia punya kekuatan elektoral. Tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil transaksi politik. Bisa nggak dia ubah itu dari kekuatan elektoral menjadi kekuatan moral? Itu yang kita perlu beritahu pada presiden. Anda menang secara elektoral, tetapi ada masalah moral di situ. Maka bring moral back into politics. Kita mau itu supaya jarak itu terjadi. Nah kami adalah kekuatan melalui perspektif moral itu. Kita nggak punya masa. Tapi keterangan-keterangan yang diucapkan oleh emak-emak, diucapkan oleh BEM, diucapkan oleh jurnalis, diucapkan oleh masyarakat sipil, diucapkan oleh mereka yang sedang mengibarkan bendera One Piece, semuanya adalah moral call pada Presiden Prabowo. Karena tadi masih ada harapan. Coba saya ulas secara lebih sedikit teoritis supaya saya terhindar dari delik ya. Refleksi 80 tahun Indonesia. Apa itu Indonesia? Refleksi 1 tahun Presiden Prabowo. Bulan Oktober nanti. Presiden Prabowo memegang kendali kebijakan. Karena itu dia adalah objek kritik. Kita adalah subjek, warga negara itu subjek. Tapi Indonesia tidak mungkin kita jadikan objek kritik. Karena dia ada dalam kedudukan objektif yang tidak kita kuasai. Kebijakan adalah objek kritik kita karena kita kuasai. Bahasa Inggris kurang mampu untuk menerangkan bahasa Jerman yang membedakan antara Gegenstand dan objek. Ada yang belajar di Jerman enggak? Gegenstand artinya objek yang ada di pikiran kita karena itu kita kendalikan. Objek OBJEKT itu objek yang tidak ada di dalam kendali pikiran kita. Indonesia tidak ada dalam kendali pikiran kita. Tapi kebijakan Presiden Indonesia ada di dalam kendali kepentingan kita. Agak teoritis ya. Jadi kalau kita bayangkan apa yang akan terjadi sebagai Indonesia nanti di dalam 5-10 tahun ke depan, sesungguhnya
kita hanya mampu dekati itu secara intelektual. Secara intelektual. Buat terjadi realignment di Eropa, buat terjadi realignment di Indo-Pasifik, kita bisa bayangkan itu di dalam pengetahuan kita tentang global issue, global politics. Berapa bulan lalu di situs pemerintah Amerika ada negara baru yang dideklarasikan secara virtual, namanya Sunda Baru. Jadi Amerika mencoba memetakan secara virtual harus ada negara baru yang di dalam konsepsi dia, ada di dalam genggaman dia. Dia sebut Sunda Baru. Itu adalah persekutuan antara Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Indonesia Timur tidak dianggap. Jadi artinya tadi, yang disebut tadi, potensi secesionisme, potensi federalisme, ada di dalam pikiran para strateg hubungan internasional di Amerika. Hal yang sama kita baca juga dalam situs Australia. Bahwa Indonesia itu dibelah secara virtual. Artinya aliansi antara Amerika dan Australia sudah punya semacam kesepakatan untuk melihat masa depan 20-30 tahun ke depan itu. Jadi kita coba lihat pergumulan politik kita dari perspektif global politics yang tidak mungkin secara objektif kita kendalikan. Tetapi kepemimpinan Presiden Prabowo dengan sendirinya objek dari pengendalian kita. Karena hubungan legitimasi tadi. Nah kita coba bikin proyeksi. Apa yang akan terjadi 1 tahun setelah Presiden Prabowo memerintah? Pasti kesulitan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari ke depan. Jadi konstatasi Pak Antoni sangat mungkin dijadikan alasan untuk menguji legitimasi presiden 90 hari ke depan. Sangat mungkin, sangat dekat keadaan itu. Pembicaraan kita hari ini disiarkan streaming lewat Edi Mulyadi dan beberapa YouTuber. Real time pembicaraan kita di sini dibaca oleh investor-investor dunia yang mau masuk ke Indonesia, mau masuk ke Danantara segala macam, yang lagi nongkrong minum kopi di Singapura, di Orchard Road, atau di Ginza, di Tokyo. Mereka saling kirim-kirim WA. Lu denger nggak uraian Antoni? Si investor Jepang bilang begitu pada temannya yang dari Paris, bicara. Investor dari Qatar. Gila tuh, kami tuh mengulas dan mengulit secara tajam. Berarti ada masalah besar di situ. Real time, kondisi investasi itu udah berubah. Setelah Antoni ngomong, setelah Indrajit ngomong, setelah Mulyadi ngomong. Jadi bayangkan misalnya, keterangan 3 akademisi bisa membatalkan niat investasi dari mereka yang udah parkir uangnya di Singapura, tinggal menunggu. Apakah Prabowo mau mengambil moral call untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi? Itu ditunggu investor detik ini, real time. Begitu dunia interconnected. Tidak ada isu yang tidak diketahui oleh internasional. Sementara kabinet mesti tunggu mingguan untuk bersidang. Jadi kita lihat kecepatan informasi itu adalah alat revolusi yang paling memungkinkan. Tapi sekali lagi kita punya semacam keinginan untuk ya Pak Prabowo selesaikan dong problem-problem di masa lalu itu. Election bisa berbeda dengan decision. Prabowo memenangkan election, tapi decisionnya itu ditunggu justru. Anda punya kapasitas karena hasil elektoral. Sekarang Anda punya kapasitas juga untuk menunjukkan jarak moral Anda dengan rejim sebelumnya. Kan simple logiknya seperti itu. Jadi teman-teman kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita betul-betul ada di dalam kondisi yang dengan sedikit picu kecil ambruk. Soal tadi, soal kepercayaan.
Apalagi kepercayaan mak-mak. Disebutin 5,12% growth. Dengan susah payah pemerintah menerangkan. Itu memang benar. Tetapi Bima Yudhistira dari Selius mengirim surat ke PBB. Dan PBB menjawab, oke, kami akan riset kembali 5,12 itu masuk akal apa tidak. Investor yang saya ceritakan tadi di yang sekarang lagi ngopi di Orchard Road itu nggak perlu nunggu PBB jawab. Dia tahu bahwa kami lebih dia percaya daripada hasil sidang kabinet. Logik dari data itu. Jadi kalau dikatakan tadi apa sumber subversi yang bisa menggoyah kepemimpinan Prabowo, bukan gerakan massa, bukan gerakan buruh, bukan gerakan mahasiswa, tapi data kecil itu yang bisa dibaca. Mungkin sekarang itu running text dari Bank Indonesia diperhatikan terus oleh investor. Kapan kita intervensi supaya rupiah itu jatuh? Gampang. Financial market itu sangat peka terhadap satu dua pikiran yang tiba-tiba di-upload dan merasa ini yang gue tunggu untuk memutuskan invest atau tidak. Kita ada dalam kondisi itu. Dan saya kira Presiden Prabowo juga mengerti kondisi itu. Dari sumber yang lain. Mungkin juga dari sumber teman-teman yang ada di sini. Dari Jumhur, dari Syahganda. Yang berupaya untuk membantu perspektif tapi tetap dengan jarak moral tuh. Syahganda, Jumhur, saya tahu gak mungkin terbalik. Jadi kecurigaan itu betul-betul harus kita pastikan hasil analisis rasional kita. Ya saya tahu orang mengatakan Rocky Gerung itu pesimis terus. Sementara kabinet, menteri-menteri bilang harus optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Kabinet optimis yang irasional. Udah. Karena kita bikin kalkulasi. Jadi sebetulnya kalau Presiden Prabowo mendengar uraian di sini, dia harusnya punya moral call untuk mengatakan, saya paham apa yang diucapkan oleh kami. Dan itu yang saya inginkan. Tapi tolong bersabar Pak Gatot. Tunggu momentum. Tolong bersabar Said Didu. Tunggu siasatku. Tambahkan sabarmu Pak Lanyala. Karena aku lagi menyusun strategi. Saya membayangkan Prabowo bicara itu di dalam hatinya. Dan kesempatan seperti ini jadi pengukur antara siapa yang menginginkan Indonesia bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam keadilan, dan siapa yang hanya mengendus-ngendus jabatan dan berupaya untuk menempel pada kekuasaan. Jadi bagus betul hari ini ada refleksi. Dan kita tahu bahwa setiap refleksi tidak harus menghasilkan aksi. Tidak harus menghasilkan aksi. Tapi refleksi yang bermutu hanya didasarkan pada kemampuan kita dan keinginan kita untuk membuat aksi itu tiba secara mendadak. Nah, kemendadakan itu yang saya duga ada di dalam banyak kelompok. Kelompok jurnalis sedang mempersiapkan kemendadakan. Teman-teman dari RRT ini juga lagi mempersiapkan kemendadakan. Para purnawirawan sudah mempersiapkan kemendadakan itu. Pati adalah pintu pertama untuk kita pahami bahwa satu persoalan lokal bisa jadi urusan nasional. Kenapa? Karena kondisi objektifnya sama. Yaitu harapan daerah untuk diguyur lewat dana-dana pusat
Tidak diperoleh. Faktanya memang begitu. Udah bertahun-tahun sebetulnya kasus itu. Tetapi begitu arogansi si bupati itu dimunculkan, maka masyarakat Jawa Tengah yang biasanya nerimo berubah menjadi ngamuk. From nerimo to amok. Kondisi ini ada di kita, laten di kita. Sebagai masyarakat yang dihina, disiksa oleh ketidakpastian. Kita disiksa oleh ketidakpastian karena menunggu tadi. Kapan Presiden Jokowi berjarak? Itu namanya siksaan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul dan tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalanan. Fakta itu ada di kita. Siapa yang menurunkan Presiden Soeharto? Berapa orang? 20.000 orang. Mahasiswa duduk di atas Gunung Kura-Kura. Dan Presiden Soeharto mengerti bahwa dia sudah selesai. Itulah antropologi politik kita. Pati itu 10.000 mungkin. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden. Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe dibicarakan tadi oleh Gen Z itu yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Rekan-rekan seperjuangan yang hadir di sini semuanya, wabil khusus Pak Rahmat Wahab, profesor saya yang selalu tenang tapi memberikan masukan luar biasa, dan khususnya kami daerah-daerah Umi, Fauzia, Fausan, beliau juga putri dari pejuang yang luar biasa, yang turut mendirikan Tentara Nasional Indonesia di Minangkabau. Dan ada juga Bang Jul dari Medan, dari Madura, dari Jawa udah biasa lah saat ketemu. Di sini saya diawasin, pada saya kapten atau letu, saya menjabat diawasin oleh Kapten Purnomo. Dan sekarang Jenderal Purnomo, dia kasih intel saya, dia diawasin terus. Ketika saya Asop Kodam, saya diawasi oleh Pak Setio Sularso, gitu. Staf khususnya Panglima. Dan setelah saya pensiun, saya diawasi oleh Datuk dari Minangkabau, yaitu Datuk Majen TNI Purnawirawan Wat Basya. Jadi
Saya harus apa ini, soalnya kalau enggak bisa bahaya, pulang langsung sidang oleh bertiga, selesai saya ini. Jadi saya bukan orasi, Bung Hersu, saya ralat. Saya hanya seperti biasa, saya hanya merangkum semua yang bicara, kan dulu itu nggak berubah kami dari dulu sampai sekarang. Jadi saya hanya sebagai penyambung lidah saja, makanya pusing saya rangkumnya gimana ini. Dan terima kasih dengan Mas Rajid, kemudian Dr. Mulyadi, kemudian Bang Antoni, kemudian eksekutif komite dari waktu ke waktu, Bang Jumhur, kemudian yang kami sih biasa-biasa aja gitu kan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena jujur saya merasa bangga bisa hadir di sini karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Ini terbukti ketika saya menjadi saksi ahli. Anton, di mana itu kan? Jakarta Selatan ya? Saya sebagai saksi, begitu saya duduk, saya boleh bicara yang kami muliakan, Bapak Hakim, Ibu Bapak Jaksa, penuntut, saya di sini heran. Mengapa heran? Karena seharusnya yang duduk di terdakwa ini, karena saksi itu duduknya di tempatnya terdakwa juga kan? Yang duduk terdakwa harusnya bukan Anton Permana, tapi saya. Karena Anton Permana dituduh menyebarkan berita yang menyebarkan demonstrasi kan? Dan berita itu ditandatangan oleh saya sebagai presidium. Saya sampai seperti itu. Sehingga saya akan memakai hak saya, kalau ditanya saya tidak menjawab, ya saya diam. Jadi saya lebih banyak diamnya waktu ditanya. Tapi begitu selesai, mereka minta foto bersama, saya juga cuma disuruh katanya. Itulah protes hukum pada saat itu. Jadi, ya sepantasnya kita bersyukur bersama-sama, dari jauh Allah membimbing kita semuanya bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara sekalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka sebagai negara berdaulat, tetapi apakah tujuan dan cita-cita kita sudah tercapai? Ini pertanyaan besar. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, penuh dengan darah dan derita, bukan hasil sebuah hadiah, dan juga bukan hasil perjuangan satu kelompok saja. Dr. Mulyadi bilang kan tadi, dari bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini semuanya. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar merdeka atau justru menjadi tawanan baru dari kekuasaan dan kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi? Saya tidak mengatakan Indonesia tadi karena Pak Mulyadi, itu susahnya menyimpulkan itu kan Pak Mulyadi. Jadi pernyataan inilah yang menjadi titik awal berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Singkatnya sekarang ini sudah jelaskan semuanya, betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Yang pertanyaan saya dari semua yang paparkan, kira-kira jawab pertanyaan saya, 100 tahun bisa nggak kembali sempurna seperti lagu tadi? Bisa nggak 100 tahun menjadi seperti lagu yang tadi? Sengaja saya lakukan tadi itu menjelaskan. Bisa nggak? Siapa yang tanya, siapa yang bisa? Angkat tangan. Tidak bisa. Tidak bisa. 100 tahun tidak bisa. Sekarang Anda bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Tolong bayangkan. Kalau jadi presiden. Sebelumnya, saya ceritakan tadi yang Bang Rocky Gerung bilang. Abang menyampaikannya agak terlambat, Bang. Tapi saya mengalami cerita benar-benar dari rekan saya. Dia sudah bekerja sama dengan China Belt and Road. Akan membuat sebuah apartemen.
MOU diberilah uang muka 1,5 juta dolar. Harusnya termin pertama pada bulan September. Tapi dari China minta bisa nggak diundur sampai dengan pelantikan presiden. Teman saya bilang cengli lah, kita harus cengli kan. Diundur. Kemudian begitu saya pilih presiden minta diundur lagi. Boleh nggak kalau diundur setelah penentuan menteri-menteri? Begitu penentuan menteri-menteri, dia mengundurkan diri. Ini fakta. Mengundurkan diri dan dia yang menawarkan. Konsekuensinya silakan ambil 1 juta US dollar. Tapi kalau setahun kemudian ada perubahan, belum ada kerjasama, mari kerjasama dengan kita lagi. Jadi sejak awal memang yang saya sampaikan di forum AFTA itu karena berdasarkan dari itu. Dan mereka mengamati sampai dengan sekarang ini. Nah, sebelumnya lagi, saya menjelaskan seperti Bang Ubedillah sampaikan, bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. By design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan, mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Harus hati-hati kalau bilang teori ini. Saya diawasi terus sama Bang Rocky Gerung. Kalau salah Bang, bilangnya nanti aja bagian sekarang Bang. Teknologi Marx bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang, beli ayam, ya kan, beli ayam, dikurung, 3 hari jangan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari, cabutin bulunya satu persatu. Oke. Habis itu taruh. Anda datang, lari kan? Coba bawa beras. Datang itu ayamnya. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung selama tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun atau mungkin sampai 1.000 triliun bisa terjadi itu korupsinya. Mungkin dicek datanya itu. Bagaimana Pak Antoni? Kira-kira berapa Pak Antoni? 1.000 lebih. 1.000 itu lebih. Sekaligus juga untuk bahan sandera. Untuk pejabat-pejabatnya. Nah, yang jahat lagi. Ya, sangat jahat lagi. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar. Jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut. Mossad, jam berapa SMS loh. Di Tangerang. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari, sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon. Pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru belum ada 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan.
Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga. Karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden? Jatuh Presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka rekening sini. Jadi dia dikirim ke sini, ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan? Nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya, muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April Mop. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain. Nggak ada. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek?
presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Komdiki mengeluarkan wacana BA-Call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen Pajak, habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian, akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun, disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi, waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu. Bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus. Maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sini mungkin setengahnya lebih sudah membenci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya ulangi, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini agar selamat. Jadi jangan dibilang saya orangnya Prabowo, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi apakah kita bubarkan karena sudah memasukkan politik praktis, jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara memilih. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 11 orang saja kalau kita diskusi. Orang bilang Barangkali Sakti biar saja. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada kan? Karena kami bukan mencari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa diberikan untuk negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan nih, kata-kata ini sangat luar biasa ini. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Ibu Besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas.
Saya udah bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya ambil seperti itu. Memang benar seperti itu ada ide intinya. Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah, tolong grafiknya. Selama 10 tahun dana transfer ke daerah, baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 25%. Lebih. Dipotong. 20. Ya? 20. 20 apa? 20%. 24, sekian, Bang. Iya. 24, sekian. Kalau akan apa dibagi-bagi aja kan? Ini kita di kami biasa, justru seperti biasa. Kan itu aja 650 per 864 dikalikan 1% saja kan itu kan. Kira-kira di atas 20 lah, Bang. Ya kita ambil jalan tengah, ya Bang. Ya? Ya, jadi ini biasa nih. Nah, ini padahal di daerah-daerah, dana transfer daerah dan lain sebagainya, itu 30%, rata-rata ya 30% untuk belanja pegawai. Nah, ketika itu dipotong, bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkan lah itu. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti party di mana-mana. Sehingga ngepung ke Jakarta. Dan party itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu digini loh, berani aja. Polisi juga bisa kaki usir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut menjatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintahan setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi melakukan kebangkrutan. Kenapa? Ada satu hal lagi, tolong didiskusikan dalam ekonomi. Saya bertanya, pertanian di Amerika dengan benua yang banyak datang, dengan teknologi pertanian, dengan bibit yang berkualitas, kira-kira lebih bagus di Amerika atau di Indonesia? Lebih efisien di Amerika atau di Indonesia? Logika berpikirnya kan di Amerika kan? Maka di Amerika kira-kira lebih murah nggak dari Indonesia? Lebih murah. Begitu 0%, Bung, lebih murah 20% aja. Habis di sini masuk. Mulai dari gandum, jagung, kalau perlu padi. Akhirnya petani bukannya tidak mau, ya rugi dia. Inilah sangat-sangat berbahaya. Karena begitu ini terjadi, tidak ada pertanyaan lagi, begitu di stop, mati kita semua. Ini juga proses dari penguasaan wilayah dengan cara shock. Kita bicara Cina. Taruhlah Tokopedia atau apa, dibeli. Tokopedia itu kan sebagai sarana untuk menjual di samping barang-barang dari luar, dari Cina juga, tapi UMKM juga. Setuju nggak ya? Ketika saya sudah beli ini, saya tinggal ngomong, punya mau dijual, tapi harus store saya di bawah 20% lagi. Totalnya 100 cuma 80. Anda mau nggak apa-apa. Akhirnya UMKM jatuh. Distribusi. Sekarang saya juga menyelenggarakan distribusi juga. Saya pindah ke distribusi yang dibuat oleh Pak Antoni, saya bilang gitu. Karena lebih murah 50%. Kalau Anda ikut juga silakan. Bersaing, nggak bisa hidup. Artinya apa? UMKM habis, perusahaan semuanya habis. Dikuasai oleh mereka. Dua negara besar ini sama-sama menghancurkan kita dengan cara yang sistematis. Itulah yang seharusnya sama-sama kita pikirkan, bahwa negara kita ini sedang diincar sejak dahulu kala sampai dengan sekarang, sejak zaman Portugis, Spanyol sebagainya sampai dengan sekarang. Dan dalam kondisi seperti ini, saya menghimbau, saya bukan orangnya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa, saya adalah kami yang harus menyuarakan apa adanya. Gak ada alternatif lain. Mari kita bergandengan tangan. Kohesi nasional yang sudah pecah kita perbaiki.
Hukum yang tajam ke atas, terbalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo ke presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang Bu Rocky bilang. Iya dong. Kita sudah memperingatkan seperti ini, Bu Rocky semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dihianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap. Aneh dong. Memang saya sadar tidak mungkin begitu cepat. Ada tahapan-tahapannya karena struktural ini yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis mulai daripada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang menentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir, yaitu ada BIN, kemudian dipimpin Wapres, kemudian waktu itu kementerian terkait terus dihapuskan. Jadi cukup BIN aja Pak, itu dia saya dengar 5 Pak, udah nggak bisa dicari lagi udah. Geser. Jadi orang mereka yang semuanya sudah masuk. Inilah yang saya katakan di hari ulang tahun kelima ini, kalau kita ingin reuni Indonesia ke depan, kita selamatkan sama-sama Indonesia. Setelah kita tahu permasalahan-permasalahan ini. Tidak mengada-ada, ini fakta semuanya ada, saya sampaikan. Patut kita mencurigai seperti ini. Mari kita bergandengan tangan, kita ajak semua masyarakat bergandengan tangan agar membalikan Indonesia seperti lagu yang kita lakukan tadi. Ya, itu cara yang paling efektif. Tapi caranya adalah bukan cara seperti yang tadi, bukan cara lewat konstitusi. Ya. Cara tekanan-tekanan psikologis tadi, ya kan, pelajaran dari Pati dan sebagainya, untuk lakukan itu akan lebih efisien. Cukup ya? Apalagi yang bicarakan aja. Oke, udah sebutkan tadi semuanya, ya. Jadi, saudaraku sekalian, saya hanya nyampaikan dirgahayu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teruslah kita kobarkan perjuangan kita, jangan turun sampai kapanpun, karena kita berjuang hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau terlalu panjang, nanti dimarah sama Bu Rocky udah melotot ya tadi, tasnya udah dibawa, ya. Sekali lagi. Terima kasih, mari kita lanjutkan perjuangan kita karena bangsa ini memerlukan kita seperti yang Bu Rocky katakan. Jangan takut apapun, jangan takut apapun. Bang Yuhur bisa jadi pimpinan buruh karena perjuangan. Bangsa Ganda sebentar lagi mungkin apa, nggak tahu. Bang Antoni juga sama kan gitu, apalagi. Saya pikir itu sekali lagi saya terima kasih. Saya mengerti pengorbanan Bapak Ibu sekalian jauh-jauh datang ke sini untuk bersama-sama reuni sini, tapi yang saya yakin dari pandangan kita semuanya, kita akan tetap berjuang bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami sangat tersanjung untuk bisa berdiri di sini. Dan pertama-tama kami haturkan selamat 5 tahun untuk kami, ya, tepuk tangan untuk kami, ya. Dan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Bukan hanya ada gedung gelap segelap IKN, tetapi ruangan yang sedang kami membacakan doa dan kami mensiasati, artinya kami itu kami RRT ya. Tadi ada juga yang bilang itu bukan RRT lagi tapi RRC. Resmond Roy Cifah. Terus terang acara itu hampir saja gagal. 3 kali pindah, ya persis kayak Purnawirawan bikin acara di Jakarta. Jadi sama rekornya, ya pindah-pindah.
Dan alhamdulillah kami tadi ngeyel ya, kita ngeyel, RRT ngeyel tadi. Jadi tetap ada di UC, di University Club, tetapi karena nggak boleh di ruangan Nusantara, kita geser ke coffee shop. Itu strategi saja sebenarnya. Ya, kita duduki coffee shop. Duduk pesen minum, masa nggak boleh, ya kan? Duduk pesen minum, ngundang orang ngomong, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin handphone, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin kamera, masa nggak boleh? Ya, jadi terus acaranya di situ. Meskipun kami nggak boleh memberikan spanduk, ya. Tapi artinya begini, alhamdulillah berkat doa senior-senior semua, kita tadi akhirnya berhasil soft launching sebuah buku yang tebalnya sekitar 700 halaman. Bapak Ibu semua. Ini berisi apa yang kita teliti soal sosok bernama Jokowi. Dan ini clear sekali ya, mulai dari pertama kali dia bohong ya di kota ini, di Jogja, yaitu di kampus UII. Ketika 2013 ketika ngaku IP-nya cuman kurang dari 2, sampai dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Sampai dengan dia kemudian melakukan niat untuk menjadi seorang Raja Jawa. Ya. Tapi Raja Jawa bukanlah Raja Jawa yang memberi kesempatan Universitas Gadjah Mada untuk memiliki kampus. Tapi Raja Jawa yang bengis. Sebengis Raja Jawa yang sudah menjadi tengkorak sebenarnya. Seperti ini. Nah ini Raja Jawa ini. Jadi itulah Raja Jawa yang harus kita lawan. Ya. Jadi kalimat terakhir dari Bang Rocky tadi setuju. Jangan dibalik Bang. Karena dalam waktu dekat kita tadi sempat foto-foto di UGM. Kenang-kenangan sebelum kami di penjara. Gitu. Harus dibalik. Ya. Dan untuk menceritakan detail itu kita dengar dulu suara halus dari Dr. Tifa. Halus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ya. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelinteng ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Dengan salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan kepraktisan, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya, adik saya ini, mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Ini cerita benar soal otaknya. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku, narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya. Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk, petok. Ya. Kemudian bagaimana narasi-narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya,
bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe. Prototipe yang berhasil. Berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya. Karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat, baby neponya, itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya segera menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia. Sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami menghancurkan, membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Demikian dari saya. Oke, makasih. Tadi kita janji kasih 7 menit tapi sekarang udah 7 menit. Jadi Dr. Rismon 2 menit aja ya. Oke. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebenarnya saya tidak layak ya berdiri di sini. Apalagi di depan Pak Jenderal Gatot dan Bang Rocky dan Pak Said Didu, Bang Marwan. Jadi sedikit aja ya Pak. Kalau bisa setengah menit ya Bang ya. Boleh. Jadi, 29 detik. Jadi berdasarkan penelitian kami yang bisa juga di-challenge oleh peneliti lain itu kami tuliskan di sini. Ya, di sini membuktikan bahwa teknologi yang dipakai di dalam mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo belum ada tahun 1985. Karena kami analisa dengan fitur-fitur word processor yaitu proportional spacing maupun kerning itu hanya ada di dokumen yang dihasilkan dari sebuah word processor cerdas bernama Word Document. Kalau tebakan kami itu dibuat tahun 2003 sampai 2004 dalam Microsoft XP. Itu lembar pengesahan skripsi. Kalau ijazahnya Joko Widodo telah kami lakukan uji forensik dan metodenya tersebut open source, bisa di-challenge oleh peneliti lain, dicoba, direkonstruksi oleh peneliti lain, dan kami buktikan dengan sejumlah metode forensik bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah dari setidaknya satu orang yaitu Frono Jiwo. Dalam hal overlapping detection, bagaimana tumpang tindih huruf dengan watermarks, bagaimana susunan lapisan visual, bahwa di ijazahnya Pak Jokowi itu sangat janggal, yang seharusnya adalah huruf dulu baru watermarks logo UGM, tetapi di dalam pada ijazah Pak Jokowi itu justru sebaliknya yang gampang dimodifikasi, yaitu watermarks dulu baru huruf. Jadi banyak sekali metode di sini yang tidak bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dibeli supaya ini semoga bisa ada acara berikutnya yang bisa kita seminarkan. Jadi itu ini aja, Pak. bukunya ini dijual atau di open source juga? Oh dijual, oke. Bagaimana Bu, di open source? Ada biaya beli tinta, beli kertas. Oke, clear ya. Ini nanti Untuk riset. beli langsung ke yang bersangkutan ya, dan saya yakin nanti akan pada Insya Allah sebagai penutup, grand launchingnya akan kita selenggarakan 9 hari lagi, Ya. yaitu pada tanggal 27 Agustus, tempat dirahasiakan. tempat Jakarta. Oh Jakarta. Ya, tidak di Jogja, dari Ya. tempat di Jakarta. Ya. Dan nanti setelah itu, insya Allah mohon doanya bapak-bapak semuanya, jenderal-jenderal senior, Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga kita akan distribusikan ke 25 negara dengan bantuan dari FDI, Forum Diaspora Indonesia. Oke. Terima kasih. untuk Wassalamualaikum tepuk tangan. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat.